Allah memerintahkan Nabi Nuh, hidupmu sejahtera. Itulah bencana yang ditakdirkan Allah. Atau Assalamualaikum teman-teman. Ini cerita ketiga aku. Kita sudah bercerita tentang Nabi Adam, Nabi Idris. Nah, ini kita mau bercerita tentang Nabi Nuh. Nah, ini kita akan bercerita kisah Nabi dan Rasul. Ada 25 Nabi dan Rasul. Nah, sekarang kita buka halaman Nuh adalah putra Lamik bin Mata Syalih bin Idris. Menurut Al-Quran, usia Nabi Nuh 950 tahun. Surat Al-Ankabut. Setelah Nabi Idris meninggal dunia, perilaku masyarakat semakin menyimpang. Begitu juga kaum Nuh yang ketika itu menyembah berhala dan kekayaan membuat mereka sombong. Martabat dan harga diri diukur dari banyaknya harta. Karena itu, orang-orang miskin dipandang rendah. Para budak diperlukan seperti binatang. Melihat keadaan itu, Allah memerintahkan untuk mengajak mereka ke jalan yang benar. Ternyata dakwah Nabi Nuh tidak mendapat sambutan yang baik. Mereka mencemooh dan menghina Nabi Nuh. Maka dia akan menurunkan hujan yang deras bagi kamu. Hujan yang akan menyaburkan tanahmu. Sesungguhnya kekeringan. Dia memberinya rezeki kepadamu berupa harta benda untuk kamu nikmati, dengan mengaruniai anak-anak yang akan membantu kamu. Kebun-kebun yang lebat akan membuat hidupmu sejahtera, dan sungai-sungai akan menjaminkan penggaraian bagi tanahmu. Sudah tidak ada harapan lagi kaum Nuh akan beriman kecuali sedikit. Akhirnya Nabi Nuh berdoa agar Allah menimpakan azab kepada kaumnya. Allah pun mengabulkan doa Nabi Nuh sebelum membinasakan kaum
kafir itu. Allah memerintahkan Nabi Nuh dan kaum muslim menyiapkan alat untuk menyelamatkan diri. Allah menyuruh mereka untuk membuat kapal. Nabi Nuh dan mengikutnya segera menjalankan perintah Allah. Nabi Nuh dan mengikutnya kaum muslim akhirnya selesai membuat kapal. Selanjutnya Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengumpulkan sepasang dari setiap jenis hewan yang hidup. Lalu hewan-hewan itu masukkan ke dalam kapal. Hal ini supaya mereka bisa berkembang biak lagi. Sebab nanti setelah bencana besar melanda, makhluk hidup di bumi akan musnah kecuali yang ikut naik ke kapal Nabi Nuh. Setelah itu Nabi Nuh menyuruh semua mengikutnya naik ke kapal. Nabi Nuh berkata kepada orang-orang beriman, naiklah ke kapal dengan menyebut nama Allah Ta'ala di waktu berlayar dan berlabuh. Mereka berdoa. Demikian karena bukan kapal yang itu menyelamatkan mereka. Hanya Allah yang menjalankan dan menghentikan kapal itu, sehingga wajiblah atas mereka berharap kepada Allah. Setelah semua siap di dalam kapal, Allah menurunkan hujan dari langit. Allah menyuruh bumi memancarkan air dari segenap penjurunya. Yang dahsyat itulah bencana yang ditakdirkan Allah dengan doa nabinya untuk membinasakan orang-orang kafir. Sementara itu kapal berlayar dengan perlindungan Allah dan pemeliharaannya. Allah telah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman.